Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat masih ramai dipadati pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa. Bahkan di sejumlah persimpangan, sejumlah kendaraan bermotor menumpuk dan merayap. Seperti arus lalu lintas di persimpangan bypass Pemuda Koal Cirebon, Jawa Barat ini nampak padat. Meski puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-2 kemarin, namun nyatanya masih banyak pemudik yang memilih mudik pada hari ini. Hal ini lantaran sebagian pekerja baru mendapatkan libur dan cuti kerja mendekati hari Lebaran. Hingga saat ini, arus lalu lintas di ruas arteri Pantura masih didominasi kendaraan bermotor. Diprediksi, lonjakan arus mudik menuju Jawa masih akan terjadi hingga sore hari ini. Pemirsa, sebuah kendaraan pemudik mengalami mogok di ruas jalan lintas Sumatera Bakahuni, Lampung. Akibatnya arus lalu lintas pun sempat tersendat. Polisi dibantu dengan pemudik lainnya mendorong kendaraan roda 4 milik pemudik yang mogok ke tepi jalan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan akhirnya bisa terurai dan kembali lancar. Diakui pemilik kendaraan yang mogok, kendaraannya mogok sejak Jumat dini hari. Ia mudik dari Tangerang, Banten dengan tujuan Wates, Lampung Tengah. Bagaimana laporan arus mudik petang ini di Cikampek, Jawa Barat dan juga Merak, Banten? Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Kurnia Amal di Cikampek dan Adi Mulya dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita terlebih dahulu pemirsa menuju ke Adi Mulya yang berada di Merak, Banten. Adi, tampaknya sore hari ini sudah mulai lengang ya arus mudik di Merak, Banten. Tapi sebetulnya seperti apa kondisi di sana, Adi? Ini IP-nya putus. Ya baik, Tisa, Andro dan juga pemirsa, memang semarak Hari Raya Idul Fitri dan gema takbir berkumandang. Salah satunya di Pelabuhan Merak, di area pelabuhan di beberapa masyarakat memang sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Ini juga beriringan dengan kondisi lalu lintas dan kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak. Biasanya di hari kemarin kami melihat kantung-kantung parkir terisi penuh dan terus-terusan silih berganti untuk masuk ke dalam kapal. Per hari ini kami melihat, memantau, sudah sangat lengang, pemudik sudah hanya beberapa yang berdatangan untuk kemudian melaju ke Pelabuhan Bakahuni melalui Pelabuhan Merak, Banten maksud kami. Tisa, Andro dan juga pemirsa, jika kita melihat ASDP ini telah mengonfirmasi bahwasanya di mudik tahun ini 800.000 orang atau hampir 1 juta orang telah berangkat dari Pelabuhan Merak yang ada di Banten menuju Pelabuhan Bakahuni yang ada di Sumatera. Serta 188.000 kendaraan pun telah diberangkatkan. Kendati memang prediksi arus mudik telah berlalu, yakni di tanggal 19 April 2023 kemarin, memang di hari ini hanya ada beberapa kendaraan yang datang untuk melaksanakan arus mudik menuju Pulau Sumatera. Nah, Tisa, Andro dan juga pemirsa, jika kita melihat di sini infrastruktur dan pelayanan memang meskipun telah disediakan oleh pihak KSDP dan juga pihak Pelabuhan Merak, kendati pihak Pelabuhan Merak tetap mengapresiasi dan meminta maaf jika ada kekurangan yang telah diberikan oleh Pelabuhan Merak. Dan semoga di kedepannya di jelang momen-momen libur Nataru bisa diperbaiki atau di lebaran-lebaran berikutnya akan ada perbaikan dari Pelabuhan Merak. Demikian, Tisa, Andro. Baik, terima kasih Adi Mulya. Selanjutnya kita mengajak Anda pemirsa untuk memantau di Cikampek, Jawa Barat. Ada Kurnia Amal di sana. Amal. Baik, selamat sore Tisa, Andro dan juga pemirsa.
tidak terasa satu hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, di tempat saya mengabarkan di tol Cikampek Utama ini memang kepadatan arus lalu lintas sudah mulai terurai dan dapat kami informasikan memang sejak tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada sekitar lebih dari 27.000 kendaraan yang melintasi di tol Cikampek ini. Nah, jika kita bandingkan dengan 2 hari yang lalu pada tanggal 19 hingga 20 April 2023, telah terjadi kepadatan di kilometer 36 hingga kilometer 72 dan dari kilometer 72 hingga kilometer 414 tol Kalikangkung, dan yang mana saat ini di tol Cikampek telah melewati fase dari puncak arus mudik 2023. Dan dapat kami informasikan kepada Anda memang untuk saat ini di tol Cikampek Utama ini sudah tidak terjadi kepadatan lalu lintas dan tidak terjadi kepadatan atau penumpukan di area tol Cikampek ini. Nah, dapat kami informasikan kepada Anda untuk saat ini memang kendaraan didominasi oleh para pemudik dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang satu hari Hari Raya Idul Fitri 1443 ini, kita telah bersama dengan AKBP Wirdanto Hadi Caksono selaku Kapolres Karawang. Selamat petang, Bapak. Selamat petang, Mas Akmal. Bapak, kita ini sudah masuk malam takbiran dan dikabarkan ada lonjakan para pemudik yang hendak melakukan mudik dengan kendaraan motor melalui jalur arteri. Nah, persiapan apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Oke, jadi untuk kesiapan pada saat malam takbiran ini, tadi kami baru saja melaksanakan apel pengamanan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Karawang. Jadi ini kami akan melakukan langkah-langkah penyekatan di sejumlah titik di perkotaan. Ini tentunya untuk supaya menghalau juga terkait masalah kegiatan takbir keliling yang tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan lalu lintas dan permasalahan sosial atau Kamtipmas atau gangguan Kamtipmas. Harapannya tentunya di satu hari menjelang 1 Syawal ini betul-betul kita mempersiapkan diri untuk mengisi dengan kegiatan yang positif penuh dengan ibadah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan mobilisasi-mobilisasi yang tidak perlu yang akhirnya malah menimbulkan gangguan Kamtipmas. Seperti itu. Pak, untuk himbauan tersendiri untuk masyarakat yang akan melakukan mudik, ada Pak mungkin? Oke, jadi selain juga kita mengantisipasi malam takbiran, kami juga tetap memberikan pelayanan kepada arus mudik lebaran H-1 khususnya yang di jalur arteri. Memang terpantau domisili untuk mudik lebaran menggunakan jalur arteri di Pantura ini lebih baik didominasi oleh kendaraan roda 2. Oleh karena itu kami sepanjang 39 kilo jalur arteri dari Tanjung Pura sampai dengan Cikampek kami sudah menempatkan ada 14 titik pos pengamanan terpadu yang tentunya di situ kami berharap untuk masyarakat pemudik akan bisa terus kami berikan pelayanan dan kemudian pada intinya juga di situ silakan masyarakat pemudik yang mau berhenti dulu kalau misalnya kelelahan dan sebagainya akan kami layani dengan baik tentunya di pos pengamanan terpadu yang ada di 14 titik tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kapolres Karawang. Kami himbau kepada seluruh pemudik untuk tetap memeriksa kembali kesehatan dari kendaraannya agar tidak terjadi kemacetan dan mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Dan diinformasikan kepada Anda semua bahwasannya untuk sistem kontraflow dan sistem satu jalur dari kilometer 36 hingga kilometer 414 di tol Kalikangkung Semarang telah ditiadakan. Hal ini mengingat bahwasannya melihat kondisi situasi di jalanan, apabila kondisi di jalanan ada peningkatan sebesar 5.000 kendaraan per jam, nantinya akan diberlakukan kembali sistem kontraflow satu arah maupun ganjil genap. Untuk sementara itu tadi laporan saya langsung dari tol Cikampek Utama. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal, dan sebelumnya ada Adi Mulya dari Merak, Banten. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh